Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Salam kenal, selamat datang di pertemuan kali ini. Saya mengajar kalian semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Suarjono. Ini biodata saya. Bisa kalian hubungi, nanti kita bikin grup WA ya, supaya nanti bisa berkomunikasi di 0516271980 atau email suarjono@bcs.id. Ini sebagai sarana komunikasi jika kita nanti ada pertanyaan dari kalian semua tentang materi-materi yang saya ajarkan. Di sini saya mengajarkan mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama kita kepercayaan masing-masing. Bismillah. Mulai. Selesai. Ya, kali ini kita membahas tentang manajemen proyek teknologi informasi. Di sini yang dipelajari apa aja sih? Ini kalian harus mengerti apa itu manajemen. Nah, pembelajarannya yang dari semester ini pertemuan 1 sampai 14 tujuannya pemahaman kebutuhan manajemen proyek terutama untuk proyek-proyek IT ya. Jadi yang berkaitan dengan proyek IT, jadi misalnya tentang pembuatan suatu sistem informasi, apakah pendataan misalnya di tempat kalian pendataan simpan pinjam buku perpustakaan atau tentang penjualan mobil atau warung juga ini macam-macam segala macam. Terus mengetahui pemahaman yang ada dalam manajemen proyek dapat membuat rincian pekerjaan dalam proyek dan pembangunan jalan proyek. Dan dapat membuat proposal proyek. Jadi kalian nanti bisa membuat proyek proposal khususnya proyek IT ya, jika nanti lulus kalian dapat membuat satu proposal proyek. Kemudian memahami peran manajer proyek, keterampilan apa yang mereka butuhkan bidang karir manajemen IT. Di sini kontrak perkuliahan kita 1 semester, pertemuan 1 sampai 6 sebagian dengan metode ceramah, metode diskusi, latihan soal, berikut pemakaian Microsoft Project. Kemudian pertemuan 9 sampai dengan 12 disampaikan dalam metode ceramah, diskusi juga latihan soal. Ini setelah UTS ya. Kemudian 13-14 nanti kalian membuat suatu proposal IT dalam bentuk presentasi nanti per kelompok. Kita bentuk kelompok nanti. Kemudian kita mengadakan membuat proposal proyek berkaitan dengan IT gitu ya. Ini yang diharapkan nantinya setelah kalian selesai dari mata kuliah ini. Ini referensinya yaitu manajemen proyek berbasis teknologi informasi Haryanto, Imam, dan Tato Tribowo tahun 2013. Kemudian Lesman, Roger S. 2017, rekayasa perangkat lunak, buku 1 dan 2, Andi. Kemudian informasi teknologi project management. Kemudian manajemen proyek dari konseptual sampai operasional, terbilang Erlangga, dan manajemen proyek sistem informasi. Ini sebagai referensi kalian nanti bisa cari buku-bukunya di internet atau di perpustakaan ya, nanti buat referensi dari pembuatan proyek-proyek yang ditugaskan. Di sini penilaian saya diambil dari absen 20%, tugas 25%, UTS 25%, OAS 30%. Jadi tidak hanya ujian UTS dan OAS saja, jadi ada tugas, nanti tiap-tiap pertemuan ada tugas, kemudian absen kehadiran kalian gitu ya. Ini harus diperhatikan. Jadi ini satu kesatuan nanti penilaian akhir gabungan dari absen tugas UTS dan UAS ini. Harap diperhatikan baik-baik ya. Itu. Jadi kehadiran juga sangat penting 25% ini. Jadi manajemen proyek, pertemuan pertama membahas tentang proyek dan manajemen proyek. Ya. Apa sih proyek?
Menurut Cathy Shelby, proyek adalah suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu proyek, layanan, atau hasil yang unik. Kemudian menurut Iman Soeharto, kegiatan proyek dapat diartikan suatu kegiatan sementara. Jadi sementara ya, proyek sementara ya, berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Jadi, dengan alokasi sumber daya tertentu dari masa untuk melaksanakan tugas dan selesai yang telah dilaksanakan. Jadi kenapa sementara? Jadi kalau sudah selesai proyek, implementasi selesai gitu ya, finish. Proyek sudah dilaksanakan. Jadi jangka waktu misalnya entah setahun, 6 bulan, 3 bulan, gitu ya. Pengertian proyek berikutnya, proyek itu merupakan, jadi di sini proyek itu melibatkan hardware, software, dan jaringan ya. Layanan contohnya misalnya pengadaan hardware komputer pada sebuah perusahaan atau institusi, pembuatan jaringan LAN pada sebuah kantor, atau menyediakan infrastruktur teknologi kabel untuk menyediakan pelayanan akademis pada sebuah kampus. Jadi misalnya IT di bidang informatika berupa WiFi dan sistem informasinya, absen, segala penilaian, segala macam. Kemudian pengembangan sistem baru untuk menekan penjualan pada suatu pusat. Contohnya sistem penjualan pada sebuah toko atau mobil atau perumahan. Jadi gitu ya. Atribut proyek memiliki satu tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Kedua bersifat sementara. Jadi ada jadwal awal dan jadwal akhir ya. Jadi ini bukan pekerjaan rutin, jadi sementara. Jadi proyek proposal awal, ada akhirnya pelaksanaan implementasi. Setelah selesai, berikutnya proyek lain lagi. Kemudian membutuhkan sumber daya, jadi tenaga manusia, kemudian sumber daya alat, hardware, software, dan lainnya. Jadi hanya harus digunakan secara efektif unit proyek yang tujuan perusahaan tersebut ya. Kemudian proyek tersebut dikembangkan secara bertahap. Jadi misalnya tahap awal 3 bulan pertama atau 6 bulan kedua atau semester berikutnya. Jadi bertahap gitu. Kemudian harus memiliki pelanggan utama atau sponsor. Jadi begitu diajukan ada yang bertanggung jawab atau ada yang membiayai. Jadi misalnya perusahaan, misalnya pemerintah atau dinas-dinas tertentu, misalnya KTP, misalnya pembuatan informasi, itu ada yang bertanggung jawab RAPBN gitu ya, Jadi proyek tersebut sangat besar, jadi harus yang bertanggung jawab, ada pelanggan utamanya, ada masyarakat atau negara. Proyek memiliki ketidakpastian, karena proyek adalah unik. Kadang-kadang sulit menentukan tujuan dan jelas berapa lama yang dibutuhkan. Jadi kita harus paling tidak perkiraan awal, akhir, berapa biayanya harus dijelaskan. Walaupun kadang-kadang ya ada perbedaan sedikit. Terus ada kendala-kendalanya dalam proyek tersebut. Ada 3, yaitu pertama skop cangkupan. Jadi pekerjaan yang dilakukan sebagai bahan dari proyek tersebut, skopnya apa? Kemudian pelayanan dari hasilnya itu harus unik. Apa itu? Proyek apa? Sistem informasi, sistem peminjaman buku, atau sistem sewa kendaraan, itu apa yang diharapkan pelanggan atas sponsor dari proyek. Jadi dari pelanggan pemakai harus jelas. Jadi yang diharapkan ada kemudahan, jangan sampai proyek tersebut setelah diterapkan tidak ada benefitnya, harus diperhitungkan. Jadi orang yang biayanya ada benefit, feedbacknya sangat bagus atau dengan biaya dikeluarkan jadi sangat bermanfaat gitu ya, efisiensi. Kemudian bagaimana ruang lingkup diversifikasinya. Jadi paling tidak ada penghematan, jadi ada bagian-bagian yang harus diverifikasi atau dilebur. Nah, itu jadi penghematan, tapi tidak menghilangkan, hanya membuat suatu efisiensi dalam suatu pekerjaan. Kemudian waktu, berapa lama waktu dibutuhkan menyelesaikan proyek.
setahun, 3 tahun, atau 3 bulan, 6 bulan. Gitu. Terus penjadwalan, jadwal proyek, bagaimana tim melacak kinerja jadwal yang sebenarnya. Kemudian siapa yang bisa menyetujui perubahan jadwal. Jadi misalnya ada perubahan jadwal, ada kendala-kendala misalnya alam gitu ya. Apa misalnya gempa bumi atau kebakaran, paling tidak harus jadwal dirubah. Di schedule ada yang bertanggung jawab. Paling tidak manajemen, manajer, kemudian dengan stakeholder pemiliknya harus setujui perubahannya waktu perpanjangan atau misalnya ada banjir segala macam, ada proyek di risiko cilik. Kemudian ini berdampak apa dengan waktu yang berubah, biayanya juga berubah. Jadi harus dibayar berapa biayanya, berapa anggaran, kemudian kita harus mengawasi biayanya itu untuk apa aja, harus transparan, mudah dilihat untuk apa aja, pemakaiannya, siapa aja yang memakai, harus jelas. Jangan sampai terjadi kebocoran. Kemudian siapa yang dapat mengotori perubahan otorisasi atau menyetujui perubahan dari anggaran tersebut, yaitu stakeholder dan manajer paling tidak. Ini 3 kendala tadi ya, scope, biaya, dan waktu. Saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Kemudian pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek ada menurut Cathy Scalo, penerapan pengetahuan keterampilan alat teknik pada kegiatan proyek untuk kebutuhan proyek. Menurut Iman Soeharto, manajemen proyek adalah perencanaan, koordinasi, pimpinan, mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Menurut Pesman, manajemen proyek meliputi perencanaan, pemantauan, jadi pemantauan di sini, pengontrolan manusia, proses seperti itu yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan mulai dari konsep awal sampai dioperasikan secara penuh. Gambar kerangka manajemen proyek nih, stakeholder pemilik, nih knowledge area, pengetahuan atas, terus fasilitas fungsinya, toolsnya, alatnya apa aja, project 1, 2, 3, 4, selesai. Jadi proyek yang bertahap ya. Pengertian manajemen proyek dari penjelasan di atas, stakeholder yang mempunyai proyek ya. Kemudian dari stakeholder didelegasikan ke manajer proyek. Jadi ini yang memegang peranan stakeholder pemilik. Kemudian manajer proyek yang mengawasi supervisornya, kepala proyek. Jadi yang mengelola itu manajer proyek. Kemudian pengelolaan proyek diliputi apa aja, skop pengelolaan, manajemen, waktu, biaya, quality dan manajemen, human resource-nya, tenaga manusianya, komunikasi, jadi komunikasi pengaturan antar bagian, kemudian dengan psikolog juga risikonya, manajemennya risikonya gimana, dan pelaksanaannya gimana. Kemudian penerapan tools, teknik, metode yang diterapkan apa sih yang diinginkan. Fokus manajemen proyek. Jadi berfokus pada 4P. Manusianya, MPPL. Jadi manusia itu elemen yang terpenting dari proyek ya, yang mengelola, yang melaksanakan. Kemudian produknya apa, perangkat yang dihasilkan, sistemnya apa, misalnya sistem absensi atau sistem penjualan gitu ya. Prosesnya, kerangka kerjanya, IT-nya seperti apa, kemudian proyek keseluruhan proyek yang dibutuhkan menghasilkan satu proyek tersebut. 1. Orang meliputi stakeholder, kemudian pemimpin tim ini manajer proyek ya. Pemimpin tim dimulai keterampilan, jadi yang tanya sebagai pemimpin mampu memotivasi dan organisasi, mengatur, mendorong keluarnya ide-ide baru untuk bagaimana mengatasi masalah teknis, cari jalan keluar, problem solving, mampu mengatur, manajer mengatur antar bagian, mampu menghargai kerjasama,
dengan tim lain, mampu mengenali satu sama lain. Kemudian tim IT, apa aja sih tim IT itu? Struktur timnya. Jadi misalnya IT kesulitan masalah yang harus dipecahkan dari IT-nya tersebut ya. Kemudian program yang dihasilkan seperti apa, waktu di mana tim mengerjakan bersama-sama, masalah yang dapat dimodulasi, kualitas dan keandalan sistem yang dibangun, kemudian kepastian tanggal pengiriman komunikasi dalam tim. Kemudian cakupannya, konteks, sasaran informasi, fungsi, dan kinerja. Kemudian dekomposisi dan masalah, fungsionalitas, isi informasi, proses yang digunakan seperti apa. Prosesnya, tim proyek harus memutuskan model proses yang sesuai dengan pelanggan atau orang yang melakukan pekerjaan, jadi customer-nya ya, sesuai tidak, karakteristiknya produk tersebut sesuai enggak, kemudian sesuai dengan lingkungan proyeknya, tidak lingkungan sekitarnya. Proyeknya memerlukan koordinasi, jadi saling koordinasi nih antara sumber daya manusia, tekniknya seperti apa, perlengkapan peralatan, hardware, administrasi, dan keuangan. Kemudian bidang pengetahuan manajemen proyek ini 4 bidang ya, yaitu mencakup skop manajemen tadi, waktu, time manajemen, biaya, cost manajemen, dan kualitasnya dari manajemen tersebut. Nah, kemudian 4 bidang pengetahuan yang memfasilitasi penyelesaian tujuan proyek. Satu, manajemen SDM, manajemen komunikasi antar bagian, manajemen risikonya atas proyek tersebut, manajemen pengadaan. Jadi pengadaan dari peralatan atau kebutuhan yang dihadapi atas proyek tersebut. Jadi saling terintegrasi ya antara manajemen tersebut. Siklus hidup proyek. 1. Tahap inisiasi. Nah, apa sih inisiasi itu? Jadi tahap proyek yang di awal, yang setelah disepakati dari proposal tersebut, kita inisiasikan. Pada tahap ini permasalahan harus diselesaikan, diidentifikasi, kemudian perwakilan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasikan. Kemudian tahap perencanaan. Nah, tahap ini dokumen perencanaan akan disusun secara terinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan berlangsung, meliputi project plan, research plan, sumber finansial, risiko, komunikasi, gitu, dan sebagainya. Kemudian tahap eksekusi. Jadi pada tahap ini tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Jadi seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi proyek diskusi, sementara proyek tersebut dikembangkan. Kemudian tahap pengontrolan. Tahap ini dilakukan pengontrolan terhadap kegiatan proyek. Apakah sudah sesuai dengan estimasi biaya rencana awal atau tidak. Jadi masukan-masukan apakah sesuai, perlu diperbarui atau tidak, direvisi atau tidak proyek tersebut. Atau pada tahap uji coba sebelum diimplementasikan perlu ada pengontrolan. Kemudian tahap penutupan, ini proyek setelah diuji coba diserahkan kepada stakeholder pemakai, kemudian dijalankan dengan baik. Jadi proyek tersebut telah diselesaikan dengan baik, berjalan dengan tidak ada kendala apapun, maka proyek tersebut dinyatakan ditutup atau selesai. Demikianlah akhir dari perkuliahan kita tahap pertama ini. Mudah-mudahan kalian mengerti semua. Ya, jika ada nanti ada pertanyaan atau diskusi bisa ditanyakan melalui email atau chatting nanti gitu ya. Demikianlah perkuliahan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.